Teman-teman yang saya hormati, terutama Pak Faisal ya dengan keluarga besar, saya sudah diterima dengan baik sesuai dengan rencana beberapa minggu lalu setelah Komnas Perlindungan Anak menerima kehadiran Pak Dodi yang menyampaikan banyak informasi tentang pengasuhan, tentang keberadaan dari Gala, tentang situasi yang dinyatakan diduga melakukan pemanfaatan Gala. Itu yang disampaikan pada pelaporan saat kami menerima kehadiran Pak Dodi. Untuk mengklarifikasi itu, pada saat konferensi pers yang lalu, saya katakan saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebelum saya bertemu dengan keluarga Pak Faisal. Hari ini terjadi pertemuan itu dan saya sudah berinteraksi dengan Gala karena kepentingan terbaik Gala itulah yang menjadi pertimbangan utama kami hadir di sini. Soal persoalan-persoalan lain itu bukan domain kita, tetapi kami lengkap dengan tim komisionernya melihat secara langsung di mana Gala itu bagi kami adalah dia sangat senang, dan tadi berinteraksi kami banyak orang. Biasanya anak itu pengalaman kita kalau banyak orang dia bertingkah macam-macam gitu, menangis dia. Ini tidak, bercengkerama dengan baik. Artinya secara fisik saya sesuai dengan janji saya untuk datang ke rumah Pak Faisal itu, saya menyimpulkan bahwa Gala itu dalam kondisi baik, bergembira ria dan tidak mengalami kekerasan. Saya nggak melihat itu. Semua orang disapa oleh Gala, kemudian Gala itu curi-curi pandang kepada saya karena mungkin dia takut dengan jenggot saya. Gitu. Artinya apa yang mau saya simpulkan? Bahwa biarkanlah, itu kesimpulan dari Komnas Perlindungan Anak, biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang di mana dia dalam situasi yang bahagia. Nah, saya lihat bahagia itu. Oleh karena itu, orang di sekitar kita, Pak Faisal dengan Pak Dodi, dengan keluarga besar harus mendukung ini. Karena usianya baru 1,5 tahun. Itu satu kondisi yang saya lihat hasil visitasi saya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan di mana Gala itu enjoy dan berada dan senang, mari kita semua dukung, termasuk secara khusus keluarga terdekat dari kedua pihak. Begitu Pak Faisal ya, tadi ya. Yang berikut saya kira ini kan ada persoalan-persoalan tentunya Pak Faisal ini dengan Pak Dodi itu juga adalah itu cucunya. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai cucunya. Tetapi untuk bertumbuh dan berkembang, kemungkinan nanti adalah Pak Faisal bisa mengajukan namanya perwalian. Bukan pengasuhan ya, berbeda. Jadi kalau perwalian itu tentu tidak menutup akses kepada Pak Faisal dengan Pak Dodi sebagai orang yang berbesan. Tetapi Komnas Perlindungan Anak dalam konteks itu tidak setuju untuk diatur di dalam perwalian itu 3 hari di tempat Faisal, 3 hari di tempat Pak Dodi. Bukan begitu. Tetapi melakukan atau perwalian bersama. Karena si Gala ini adalah yatim piatu. Tentu yang punya tanggung jawab melindungi dan membesarkan adalah lingkungan terdekatnya, Pak Faisal dengan Pak Dodi. Nah, yang ketiga, untuk tidak menjadi liar persoalan ini, ya ada yang selalu mengatakan A, B, dan C. Kami menyarankan yang ketiga, duduk bersama untuk membicarakan itu secara eksklusif, ya kan? Karena pada saat ini masih berusia 1,5 tahun. Itu kunjungan kita. Jadi kunjungan kita saya kira demi kepentingan terbaik anak. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan dengan Pak Faisal, lawyernya dan keluarga besar. Silakan. Pak, upaya mediasi mungkin kapan akan dilakukan? Setelah ini tentu sesuai artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang kondusif ya, bahwa tentu tadi saya katakan oleh Pak Faisal terbuka untuk duduk bersama. Terbuka untuk duduk bersama supaya ini tidak menjadi liar. Kasihan si Gala. Karena kalau ini tidak terselesaikan, itu namanya juga bentuk eksploitasi.
Bang Aris akan menjadi mediator untuk pertemuan Pak Dodi dengan Pak Fajri. Saya selain nanti akan kalau ada gugatan hukumnya, saya siap untuk menjadi saksi ahli, bukan atas pribadi tetapi atas nama lembaga. Siap. Yang kedua tentu kalau diundang oleh Pak Faisal, undang Pak Dodi, pertimbangan lawyernya misalnya, sangat siap untuk melakukan itu karena kepentingan terbaik anak itu yang utama. Tapi sampai sekarang Pak Dodi ada komunikasinya nggak, Bang? Belum. Karena kan saya selalu mengatakan visitasi dulu. Karena kami tidak bisa menilai sesuatu sebelum saya melihat langsung atau tim Komnas Perlindungan Anak melihat langsung. Nah, tadi sudah melihat langsung dan terima kasih untuk Pak Faisal dan keluarga besar. Jadi artinya Bang, artinya sore ini Abang melihat secara langsung bahwa kondisi Gala secara psikis dan fisik sehat. Sangat baik untuk tinggal di sini. Sangat baik dari kondisi yang saya lihat ya. Situasi ini kondusif dan sangat mendukung untuk pertemuan Gala. Oh iya, saya kira itu akan kita lakukan pendekatan yang sangat intensif kepada Pak Dodi dengan Pak Faisal. Ya ada koridor apa yang bisa disepakati. Percuma kalau saya jadi mediasi, tetapi salah satu pihak atas keputusan saya misalnya tidak disepakati. Harus dua-dua apapun yang saya usulkan harus disepakati kedua pihak. Ya itulah mediator. Apakah emang saran Pak Faris ke Pak Dodi apa mungkin? Ya saya kira ya harus menghentikan semua polemik ini ya. Menghentikan usulan-usulan seperti bagi saya itu merupakan bentuk kekerasan. Tes DNA misalnya, nggak perlu itu. Kasihan anak ini, ya kan? Itu bentuk kekerasan loh. Karena apa? Gala itu tidak atas kehendaknya lahir, atas kehendak dari almarhum, ya toh? Kenapa harus dicari asal usulnya lagi? Tidak, nggak perlu. Itu adalah menyakiti hati anak. Itu prinsip dari kepentingan terbaik anak ya. Berarti salah satu pihak nggak mesti egois dengan hal ini gitu Pak? Betul, tidak boleh. Karena demi kepentingan Gala ini yang paling utama. Hal lain yang menyangkut tentang apapun lah yang dipolemikan itu bukan urusannya Gala. Selain itu apa saran Bapak Dodi mungkin? Selain tadi tidak boleh tes DNA. Ya saya kira duduk bersama membicarakan ini dan tidak mengumumkan kepada publik, mempermalukan anak itu sendiri. Kan mempermalukan itu. Biarkan bertumbuh ini 1,5 batita loh ini. Kecuali kalau 14 tahun dan sebagainya sudah bisa memilih, ini batita, kasihan. Apabila Pak Dodi tidak mau duduk bersama dengan Pak Faisal, seperti apa mungkin langkah Pak Aris? Ya tentunya kalau ada hal-hal yang melanggar hukum, saya kira keluarga Pak Faisal bisa melakukan langkah hukum itu. Tadi saya katakan ya soal perwalian tadi, perwalian itu berbeda dengan hak asuh. Perwalian itu bisa dijatuhkan oleh pengadilan atau penetapan pengadilan kepada Pak Faisal, ya. Tetapi jangan lupa tidak mau memberikan batasan-batasan 3 hari di sini, 4 hari di sini perwalian enggak. Artinya seperti apa mungkin nanti solusi terbaiknya dari Pak Aris ini? Duduk bersama menurut saya, duduk bersama dan tidak menginformasikan atas kehendaknya sendiri. Duduk bersama. Tadi Pak Faisal sudah terbuka ya. Kalau pihak Pak Faisal sendiri mungkin jadi menemukan titik terang nggak sih Pak? Pak Haji, bagaimana kunjungan Bang Aris hari ini Pak Haji? Terima kasih. Saya sih siap saja duduk bersama siap. Apalagi kalau Pak Haris siap memediasi. Saya dari awal ya. Dari awal. Saya terima kasih sekali kepada Pak Haris yang sudah mau memediasi. Insya Allah mudah-mudahan jalannya Pak Haris. Harus, amin. apapun keputusannya siapa ya Faisal? Ya keputusannya Pak, yang penting terbaik juga lah. Iya, itu. Yang penting terbaik. Oke, artinya Pak Aris siap dong harus menghubungi Pak Dodi untuk duduk bersama. Oh sangat siap. Beliau itu kontak hari ini juga bisa, karena tidak ada masalah tuh. Nah sekarang demi kepentingan terbaik anak ya duduk bersama. Mana aturan-aturan atau kesepakatan yang harus disepakati gitu loh. Tapi persoalannya tidak boleh keputusan itu 3 hari di sini, 4 hari itu kasihan anaknya. Biarkan kalau seperti statement saya semula. Turun. Nggak perlu pembagian. Kalau misalnya Pak Dodi ingin ketemu, ya dengan datang aja gitu loh. Itu kita cairkan karena ini sekarang ini nggak cair, sehingga Pak Dodi agak segan datang ke sini gitu loh. Bagaimana tugas saya mencairkan suasana itu selesai. Mungkin Pak Haji, bagaimana Pak Haji? Undang secara langsung Pak Dodi untuk hadir ke sini Pak. Ya nanti coba dipelajari oleh Pak Haris. Nah, nanti saya terima masukan dari Pak Haris. Bagaimana terbaik? Penting terbaik.
terbaik. Berarti sampai sekarang belum ada komunikasi Pak Haji. Berarti sampai sekarang belum ada komunikasi Pak Haji antara Pak Haji sama Pak Dodi sendiri. Belum. Belum sama sekali. Pak Haji Faisal setelah bertemu Pak Aris, ada pandangan apa untuk Pak Haji Faisal melihatnya? Apakah Menjadi lihat Hasil dari pertemuan ini, Pak seperti Haji. apa Pak Ya, Haji? semakin besar harapan saya Pak Haris bisa untuk memediasi hal ini. Semakin besar harapan saya. Oke. Gimana nih Pak sampai sekarang Pak Dodi nggak kunjung datang? Hah? Pak Dodi nggak kunjung datang sampai sekarang gimana? Ya itu harus ditanyakan ke dia. Iya. Mana tanya kita? Dia nggak datang gimana? Kalau datang kan pintu kita terbuka. Oh, sip. Pak Aris saja banyak ramai dia datang masih terbuka pintu saya. Iya. Malah terima kasih saya dia datang. Apalagi kakeknya datang. Ya saya terima kasih juga lah saya sama kakeknya datang melihat cucunya. Nggak ada masalah tuh Pak Aris. Sedangkan opungnya kan udah datang. Oh iya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya Pak Faisal tahu nggak sih kalau misalnya Pak Aris sendiri mau datang hari ini atau dadakan atau seperti apa mungkin? Ya ada pemberitahuan dari Pak Aris. Kira-kira seminggu yang lewat Pak. Iya. Setelah pertemuan dengan Pak Dodi itu langsung saya kontak Pak Faisal. Kebetulan saya punya tugas di akhir tahun ini sehingga baru tadi saya pulang dari Sumatera. Kami sudah kontak-kontakan dan sangat luar biasa. Tidak ada alasan apapun yang disampaikan oleh Pak Faisal ketika saya ingin menindaklanjuti dari kesepakatan kami antara saya dengan Pak Dodi untuk melakukan visitasi. Pak Haji, obrolan apa aja sih tadi sama Bang Aris di dalam? Ya obrolan ya seputar masa depan anak agar jangan jadi korban terjadinya permasalahan itu aja. Kan gitu Pak ya. Iya. Bagaimana supaya terjadinya persoalan-persoalan ini anak tidak korban. Baik secara mental, psikis, apalagi ya saya. Iya, itu banyak hal lah. Iya, banyak hal. Termasuk Itu aja. secara gestur saya lihat kelincahan dari Gala. Jadi tidak main-main kecuali ya dia memar-memar, menangis terus gitu, Atau takut semua kurus. itu. Saya akan minta pengadilan mencabut hak asuhnya. Siap. Terima kasih banyak. Bang Aris, berarti ada kemungkinan nggak sih menjadi saksi nanti ketika sidang? Oh iya, saya kira saya sebagai pekerja dari Komnas Perlindungan Anak, setiap kali warga masyarakat termasuk anak-anak meminta saya sebagai saksi ahli, saya hadir. Mau sampai ke ujung Ubuk Timur juga saya datang. Nah, orang tahu bahwa saya tidak bersaksi sebagai saksi ahli yang diundang atas nama orang, tapi lembaga. Itulah fungsi dari Komnas Perlindungan Anak itu loh. Gitu. Oke. Siap Bang. Pak Aris terakhir mungkin ada pesan untuk Pak Haji Faisal sendiri untuk dalam mengasuh Gala seperti apa kan sebagai Komnas Anak? Iya, saya sudah sampaikan bahwa tidak ada kekerasan. Ya toh? Jangan ada gitu. Ya, jangan ada kekerasan. Tadi saya bercanda, kalau ada kekerasan saya ambil itu Gala. Saya sudah bilang gitu. Itu artinya jaminan lembaga ya. Tapi Pak Faisal tadi menjawab silakan. Nah gitu kalau terjadi kekerasan gitu. Jelas ya. Siap. Bang Sandi, apakah nanti ketika sidang Bang Aris bakal Tadi saya sudah menyampaikan ke beliau bahwa meminta bila mana memang beliau berkenan dan memang kita juga memerlukan, kita akan mengirimkan surat ke lembaga beliau untuk menjadi saksi ahli yang bisa menjelaskan nanti di proses pengadilan. Dan mediator yang sudah jelas, sudah pasti ya, kita sudah percaya sama Bapak Aris. Tidak ada mediator lain lagi. Itu sudah sepakat, keluarga sudah menunjuk beliau. Jadi kalau ada yang mengaku itu mediator ini, mediator A, ini, itu, udah kita taunya Pak Aris. Ya. Mantap Bang ya. Makasih ya. Salaman mungkin. Oh salah. Nggak bisa dong. Nggak boleh. Ngadi-ngadi. Ya terima kasih.